Inilah kisah salah seorang ulama Bani Israel, orang-orang yang tersesat dari kaumnya ingin menjadikannya sandaran dalam menulis kitab palsu yang mereka buat sebagai ganti dari kitab mereka yang diturunkan dari Allah. Maka alim ini menampakkan seolah-olah dia setuju dengan kitab palsu itu. Padahal sebenarnya dia menunjuk kepada kitabullah yang digantungkan di leher di atas dadanya di balik bajunya. Nas hadis Baihaqi meriwayatkan dalam Su'abul Iman dari Abdullah bahwa ketika Bani Israel mengalami masa yang panjang dan hati mereka menjadi keras, mereka membuat kitab yang diinginkan oleh hati mereka dan dihalalkan oleh lisan mereka, dan adalah kebenaran menjadi penghalang bagi mereka untuk mewujudkan banyak ambisi mereka, sehingga mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Dia berkata, tunjukkan kitab ini kepada Bani Israel, jika mereka mengikuti kalian, maka biarkanlah mereka. Jika mereka menyelisihi kalian, maka bunuhlah mereka. Dan dia berkata, jangan kirimkan dulu kepada si Fulan, seorang ulama mereka. Jika dia setuju, maka yang lain pasti mengikuti. Mereka lalu memanggilnya. Dia kemudian mengambil kertas dan menulis di dalamnya kitabullah. Kemudian memasukkannya ke dalam sebuah tanduk dan dikalungkan di lehernya. Dia menutupinya dengan baju. Kemudian mendatangi mereka. Mereka menunjukkan kitab kepadanya. Mereka bertanya kepadanya, apakah kamu beriman kepada kitab ini? Lalu dia menunjuk dadanya, yakni kitab yang tersimpan di dalam tanduk. Dia menjawab, aku beriman kepada ini. Mengapa aku tidak beriman kepada ini? Mereka lalu melepaskannya. Dia berkata, laki-laki ini mempunyai kawan-kawan yang datang kepadanya manakala ajal menjemputnya. Mereka mendatanginya, mereka melepas pakaiannya. Mereka menemukan tanduk yang berisi kitab. Mereka berkata, apakah kalian tahu ucapannya? Aku beriman kepada ini. Mengapa aku tidak beriman kepada ini? Yang dia maksud ini adalah kitab yang ada di tanduk ini. Maka Bani Israel terpecah menjadi 70 kelompok lebih. Agama terbaik mereka adalah yang mengikuti pemilik tanduk ini. Takhrij hadis Syekh Nasiruddin Albani berkata tentang takhrij hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Su'abul Iman, dan tanpa ragu sanadnya syahih. Akan tetapi aku tidak berani menyatakan marfu karena ia tidak begitu jelas. Meskipun demikian, apapun hadis ini, ia mempunyai hukum marfu. Wallahu alam. Hadis ini memiliki pendukung yang sangat singkat. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bani Israel menulis sebuah kitab dan membuang Taurat. Sesungguhnya kebenaran yang Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya adalah pelindung bagi umat di mana kitab itu diturunkan dari penyimpangan dan kesesatan. Akan tetapi, para pemilik jiwa yang sakit membenci kebenaran dan memusuhinya, orang-orang dengan kerusakan dan kejahatan yang telah mendarah daging di dalam jiwa mereka, selalu ingin menyesatkan hamba-hamba Allah dengan kesesatan yang jauh. Oleh karena itu, mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyelewengkan kitab ini. Jika gagal, maka mereka membelokkan makna-makna di dalam hati dan pemikiran manusia. Rasulullah telah menyampaikan bahwa ketika iman di hati Bani Israel melemah, kerusakan merajalela di lingkungan mereka, dan orang-orang zalim lagi rusak menguasai mereka. Mereka pun hendak mengganti agama Bani Israel, merubah dan menyelewengkannya. Maka mereka menulis kitab yang berisi teori-teori dan prinsip-prinsip yang menyelisihi kandungan kitab mereka yang benar Allah kepada mereka. Sekelompok orang yang memiliki kekuasaan di kalangan mereka mengajak kepada penerapan kesesatan melalui cara kekuatan. Siapa yang setuju dengan mereka, maka mereka biarkan, dan barang siapa menyelisihi, maka dipenggal lehernya. Begitulah pengikut kekufuran dan kesesatan
menerapkan prinsip-prinsip mereka dengan ujung pedang, seperti yang dilakukan oleh komunisme terhadap orang-orang yang mereka kuasai pada zaman ini. Ribuan juta orang telah dibantai demi tercapainya penerapan prinsip-prinsip mereka. Seorang yang cerdik di kalangan Bani Israel tidak setuju dengan cara kekuatan. Dia mengusulkan kepada kawan-kawannya agar kitab ini ditunjukkan kepada salah seorang ulama mereka. Sepertinya alim ini adalah orang yang berpengaruh dan berpengikut. Sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam telah berusaha meletakkan buku-buku di mana mereka menyelewengkan kitabullah dengannya atau mewajibkan kaum muslimin untuk mengikutinya dan meninggalkan Al-Quran, atau mereka meletakkan jalan-jalan dan prinsip-prinsip yang dijadikan semacam keyakinan dan prinsip yang membelokkan arah Islam dan pengikutnya. Dan karena semua itu, maka telah banyak kaum muslimin yang tersesat. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. Seorang muslim agar bisa lolos dari kebatilan, dia boleh menggunakan seperti cara yang digunakan oleh alim tersebut dan Najasyi. Allah telah membolehkan perbuatannya. Allah telah memberi kesaksiannya bahwa golongan yang mengikuti alim ini adalah kelompok Bani Israel terbaik. Dan sepertinya Allah memaafkan orang seperti alim ini dengan perbuatan seperti itu. Jika kerusakan atau keburukan telah menyebar dan berkonfrontasi, dalam menghadapinya tidaklah berguna. Seandainya alim ini menghadapi kelompok yang berkuasa dengan perlawanan, niscaya kepalanya menggelinding. Seandainya Najasyi melawan kaumnya, niscaya kepala dan kerajaannya akan runtuh. Dan tanpa ragu, keberadaan alim ini dan penguasa itu di atas keyakinan keduanya mengandung banyak kebaikan. Si alim mempunyai pengikut yang teguh di atas kebenaran, sedangkan Najasyi menggunakan kekuatannya untuk menolong Islam dan menjaga kaum muslimin. Perbedaan Bani Israel menjadi 70 kelompok lebih. Sekian.